Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Di video kali ini kita akan melihat atau membahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama kita akan melihat mengenai permasalahan nilai eigen, yang kedua kita akan membahas mengenai ruang eigen, yang ketiga kita akan melihat atau membahas bersama bagaimana cara menemukan nilai eigen dan vektor eigen. Seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Kita masuk pada materi yang pertama. Nah, misalkan kita memiliki sebuah vektor X, ya, dan biasanya ketika kita umumnya melakukan transformasi, vektor hasil transformasi tersebut akan beranjak, ya, atau tidak lagi berada pada span dari si vektor X. Nah, ada kondisi-kondisi yang seperti ini, ya. Apabila kita melakukan transformasi terhadap sebuah vektor, maka vektor hasil transformasinya pun itu masih tetap pada span dari vektor tersebut. Nah, dengan posisi seperti ini, kita ingat lagi bahwa kita bisa melakukan perkalian skalar, ya, melakukan scaling terhadap sebuah vektor, dan hasilnya bisa vektor yang lebih panjang, atau vektor yang lebih pendek, atau vektor yang berlawanan arah, ya, jika skalar tersebut negatif. Nah, jadi dalam bentuk hasil transformasi ini pun bisa kita dapatkan vektor yang sama dengan menggunakan sebuah skalar. Nah, dalam konteks ini, ya, perkalian skalar dengan vektor menghasilkan hasil yang sama atau menghasilkan vektor yang sama apabila kita mengalihkan atau melakukan transformasi, ya. Jadi mengalihkan matriks transformasi dengan vektor, hasilnya sama dengan kita mengalihkan skalar dengan vektor. Nah, vektor dan skalar ini kita kenal dengan nama vektor eigen dan nilai eigen. Nah, persamaannya adalah seperti ini, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, transformasi yang dilakukan atau matriks kali sebuah vektor akan sama dengan hasil perkalian dari sebuah skalar dengan vektor tersebut. Nah, matriks ini atau matriks A yang ada di samping saya ini adalah sebuah matriks berukuran n kali n, dan X merupakan vektor eigen, ya, di mana vektor eigen ini merupakan sebuah vektor pada Rn, ya, artinya dia punya sejumlah n komponen. Sehingga bisa kita lakukan perkalian, ya, sesuai dengan aturan perkalian matriks. Nah, si vektor eigen ini dia bukanlah vektor 0, ya. Karena tentu saja ini tidak akan make sense kalau vektornya itu 0. Pasti hasilnya akan 0 di kedua ruas. Nah, yang ketiga itu adalah si skalar tadi yang dilambangkan dengan lambda. Ini kita sebut dengan nilai eigen. Jika tidak disebutkan secara spesifik, maka kita bisa mengasumsikannya sebagai bilangan real, ya. Oke. Sebelum lanjut, yang lambda ini, jadi kalau yang vektor X itu vektor eigennya tidak boleh 0, tapi bilangan eigennya tersebut atau nilai eigennya bisa sama dengan 0, ya. Nah, mari kita melihat bagaimana cara mengecek, ya. Kita akan mengecek apakah vektor eigen dan nilai eigen yang diberikan itu sesuai. Misalnya kita punya matriks A dengan komponen-komponen seperti ini, 2, 0, 0, min 1. Nah, kita akan memeriksa pertama untuk X1, ya, jadi 1, 0, dan lambda 1 itu jadi sama dengan 2, ya. Jadi kita akan melihat apakah X1 dan lambda 1 merupakan vektor eigen dan nilai eigen untuk matriks A. Demikian juga dengan X2 dan lambda 2. Nah, kita mulai dengan X1, ya. Jadi kita melakukan perkalian matriks dengan si vektor yang akan kita buktikan apakah dia merupakan vektor eigen atau bukan dengan vektor X1. Jadi vektor X1 itu 1, 0, dan sesuai dengan aturan
perkalian matriks. Perkaliannya kita lakukan seperti ini. Hasilnya adalah sebuah vektor 20 ya. Nah, dengan nilai lambda 1 sama dengan 2, maka ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi yang 2 itu adalah nilai eigen dan 10 itu merupakan vektor eigen. Jadi terbukti bahwa pasangan vektor x1 dan nilai eigen lambda 1 itu merupakan pasangan vektor eigen dan nilai eigen untuk matriks A. Nah, kemudian dengan vektor kedua 01 kita coba sama seperti tadi lakukan perkalian dan kita dapatkan hasilnya yaitu 0, negatif 1. Nah, karena kalau kita lihat ini ya, 01 dan negatif 1, maka bentuk ini pun sebenarnya kan bisa kita tuliskan. Jadi kita tarik keluar negatif satunya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Jadi negatif 1, negatif satunya kita keluarkan. Ini menjadi 0 dan 1 ya, sesuai dengan perkaliannya ya. Perkalian ini sesuai ya. Nah, ini sama dengan lambda 2 dan x2. Jadi ini kita juga membuktikan bahwa si nilai kedua, bahwa nilai eigen kedua dan vektor eigen kedua yang diberikan di situ itu sesuai. Jadi baik x1 dan lambda 1 serta x2 dan lambda 2 itu merupakan nilai eigen dan vektor eigen untuk matriks A. Nah, satu hal yang perlu kita lihat di sini bahwa ternyata untuk matriks ini kita bisa memiliki pasangan-pasangan ya, nilai eigen dan vektor eigen ya. Jadi untuk sebuah matriks kita bisa saja memiliki beberapa nilai eigen dan vektor eigen. Nah, kita lanjut pada pembahasan mengenai ruang eigen. Tadi kita sudah melihat bahwa sebuah matriks bisa punya lebih dari satu nilai eigen dan vektor eigen, dan di sisi lain sebenarnya setiap nilai eigen itu bisa memiliki lebih dari satu vektor eigen. Mari kita coba lihat. Tadi sudah diberikan vektor eigen 10 dan nilai eigen itu 2. Nah, sebenarnya terdapat juga vektor eigen lainnya untuk lambda sama dengan 2 ya. Misalnya ini ya, min 30. Nah, min 30 ini kita lihat hasil perkaliannya itu sama seperti proses yang kita lakukan tadi, negatif 60. Nah, kalau ini kita tarik ya, kita mendapatkan bentuk perkalian dari skalar 2 dan vektor negatif 30. Nah, negatif 30 ini sesuai juga dengan vektor yang ada di sini ya. Ini dan ini adalah vektor yang sama. Jadi ini terbukti bahwa si negatif 30 dan nilai eigen 2 juga merupakan vektor eigen dan nilai eigen untuk matriks A yang tadi ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata sebuah nilai eigen bisa punya lebih dari satu vektor eigen. Nah, kita sebut saja x3 ya. Nah, dengan demikian untuk setiap matriks berukuran n kali n, vektor eigen x, nilai eigen lambda, setiap kelipatan skalar tak 0 ya dari x itu juga merupakan vektor eigen dari A. Nah, vektor-vektor eigen tersebut bersama dengan vektor 0 pada Rn ini akan membentuk sebuah subruang dari Rn yang dikenal dengan ruang eigen dari lambda ya. Dari lambda tersebut berarti itu berkaitan dengan nilai eigen atau tergantung nilainya ya. Jadi sebuah nilai eigen dia memiliki ruang eigen yang berbeda daripada nilai eigen lainnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menemukan nilai eigen dan vektor eigen. Untuk matriks A sebuah matriks berukuran n kali n, kemudian sebuah matriks identitas yang berukuran juga n kali n. Nah, X merupakan sebuah vektor ya pada Rn, dan lambda merupakan sebuah bilangan real. Nah, ini adalah prinsipnya yang tadi. Jadi AX sama dengan lambda X atau matriks kali vektor eigen sama dengan nilai eigen kali vektor eigen. Nah,
Bisa kita pertukarkan ruasnya, tentu saja tidak berubah tanda karena ditukar ruasnya keduanya. Nah, kita tambahkan si matriks identitas, maka bentuk yang di sebelah sini, sebelah ini ya, bentuk ini lambda kali i kali x ini akan menghasilkan sebuah matriks nantinya. Dan sehingga kedua sisi ini adalah sama-sama matriks ya. Nah, jika kita pindah ruaskan yang ini ya, jadi yang AX ini kita pindah ruaskan, maka kita mendapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi lambda IX kurang AX sama dengan 0. Nah, jika kita tarik keluar X-nya, jika kita tarik keluar si vektor eigennya, kita mendapatkan bentuk seperti ini ya. Lambda kali matriks identitas dikurang si matriks transformasi, matriks A tadi ya. Kemudian dikali X ini akan menghasilkan sebuah vektor 0. Nah, solusi dari persamaan ini ya, itu dia akan menghasilkan X tidak sama dengan 0 jika dan hanya jika bentuk yang ada di sana, matriks yang ada di sana, lambda i kurang A ya, lambda i kurang A ini dia tidak invertible ya. Jadi tidak bisa kita inverskan. Nah, dengan demikian berarti untuk sebuah matriks supaya dia non invertible berarti determinannya sama dengan 0 ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik dari A. Nah, dia akan membentuk polinomial karakteristik jika kita gunakan determinan, maka akan mendapatkan polinomial karakteristik seperti ini. Jadi, nilai eigen dari matriks A yang berukuran n kali n itu akan sesuai dengan akar polinomial karakteristik A. Akar polinomial karakteristiknya kan ini. Jadi nilai eigennya akan sesuai dengan akar dari polinomial ini. Nah, mungkin teori-teorinya agak jelimet ya. Mari kita melihat penerapannya. Nah, misalkan kita punya matriks A seperti ini, 2, negatif 12, 1, negatif 5. Kita tuliskan lagi ya bentuk persamaannya dalam bentuk determinan. Sehingga kalau itu kan yang samping ini merupakan lambda kali matriks identitas dikurang si matriks A. Kalau kita teruskan maka ini kita kalikan, maka yang satu ini kan akan jadi lambda kurang matriks identitas, berarti kan nanti lambda kurang 2, 0 kurang 12 dan seterusnya. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, determinan dari ini karena ini adalah sebuah matriks 2 kali 2 akan sangat mudah kita cari, yaitu kita kalikan diagonalnya dan kita kurangkan dengan diagonal perkalian dari diagonal satunya lagi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, bentuk seperti ini tentunya membentuk sebuah sistem sebuah persamaan kuadrat ya. Sehingga kita menemukan lambda, cukup kita temukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, di sini kita faktorkan menjadi lambda tambah 1 dan lambda tambah 2, sehingga lambda itu sama dengan negatif 1 dan sama dengan negatif 2. Jadi kita tuliskan lambda 1 sama dengan negatif 1 dan lambda 2 sama dengan negatif 2. Nah, dengan demikian ini kita sudah mendapatkan nilai eigennya. Untuk menemukan vektor eigen ya, kita harus menyelesaikan sistem ini ya, yang ini. Lambda i kali si matriks identitas dikurang dengan matriks A dikalikan dengan X, vektor eigennya. Nah, jadi dari sini kita lakukan operasi seperti ini. Kan tadi si lambda 1 adalah negatif 1. Kita coba dulu dengan nilai pertama, jadi lambda 1-nya. Nah, kita kalikan negatif 1 dengan matriks identitas. Hasilnya menjadi seperti yang ini. Ya. Kemudian dikurangkan dengan ini. Ya. Nah, hasilnya adalah perkalian bentuk seperti ini. Nah, ini tentu sudah menjadi bentuk yang sangat familiar, yaitu ini membentuk sebuah sistem persamaan linear. Ya, ini
persamaan matriks yang merupakan representasi yang serupa dengan sebuah sistem persamaan linear. Artinya bisa kita selesaikan dengan metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, dengan menggunakan row reduction kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini kan menunjukkan kita dapatkan X1 kurang 4X2 sama dengan 0 ya. Berarti ini sama dengan X1 sama dengan 4X2. Nah, dalam bentuk-bentuk ini kita biasanya menggunakan bentuk parametrik ya, parameter X2 sama dengan T ya. Nah, dengan X2 sama dengan T, maka penyelesaiannya atau vektor eigennya itu adalah seperti ini, 4T, X1 sama dengan 4T dan X2 sama dengan T ya. Karena di sini tadi kita tuliskan, kita dapatkan X1 sama dengan 4X2 ya. Dan X2 sama dengan T, berarti X1 sama dengan 4T. Nah, seperti biasa kita keluarkan T-nya jadi seperti bentuk perkalian antara skalar dengan vektor atau dengan matriks ya. Sehingga setiap vektor eigen untuk matriks A yang kita punya tadi dengan nilai lambda 1 sama dengan negatif 1, maka bentuknya adalah T kali vektor 41, di mana T ini tidak sama dengan 0 ya. Kalau T sama dengan 0, berarti kan nanti vektor eigennya akan sama dengan 0. Ya, dan itu tadi kita sudah bilang vektor eigen tidak bisa sama dengan vektor 0. Nah, kita coba dengan nilai yang kedua, prinsipnya sama ya. Saya tidak akan membahas panjang, nanti Anda bisa mempause. Jadi kita lakukan row reduction, di sini kita dapatkan X1 kurang 3X sama dengan 0. X1 kurang 3X2 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 3X2. Nah, kita gunakan X2 sama dengan T, maka di sini X1 berarti sama dengan 3T. Dengan demikian kita keluarkan T-nya. Maka untuk vektor A-an tadi dan nilai lambda sama dengan negatif 2, maka vektor-vektor eigennya itu memiliki bentuk T kali vektor 31, di mana T tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Sekarang dengan sebuah matriks 3 kali 3. Ya. Jadi prinsipnya sama. Kita lakukan operasi aljabar matriksnya terlebih dahulu. Nah, kita dapatkan sebuah matriks seperti ini. Karena ini adalah matriks diagonal, ya. Jadi kita cukup menghitung determinan dari diagonal-diagonalnya. Jadi kita kalikan diagonal-diagonal. Kita kalikan komponen-komponen pada diagonal utamanya, ya. Komponen-komponen pada diagonal utama kita kalikan. Nah, karena semuanya adalah lambda minus 2, maka determinannya adalah sama dengan lambda kurang 2 ya. Nah, sini masih ada typo ya. Harusnya ini bukan lambda kurang 2 pangkat 2, tapi ini harusnya pangkat 3 karena ada 3 di sini ya. Nah, dengan demikian nilai lambdanya itu adalah lambda sama dengan 2 ya. Akar dari ini kan, akar dari perkalian ini. Dengan nilai lambda sama dengan 2, kita masukkan ke persamaannya yang tadi. Lambda I kurang A, maka di sini 2I kurang A, kita dapatkan ini kan matriks identitasnya sudah dikalikan dengan bilangan eigen tadi, 2. Kemudian kita lakukan operasi di sini, untuk yang ini kita lakukan aljabar matriks, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini ya. Nah, kemudian ini yang ada di bawah ini sudah serupa dengan persamaan matriks yang merepresentasikan sebuah sistem persamaan linear ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa X2 itu sama dengan 0 ya. Sehingga kita gunakan parameter untuk X1 dan X3 ya. Ini bukan X2. Kita gunakan parameter untuk X1 dan X3. Jadi X1 sama dengan S dan X3 sama dengan T, sehingga hasilnya adalah menjadi seperti ini. Karena X2 kan X2 itu sama dengan 0 ya. Hasilnya adalah seperti ini. Dengan demikian untuk matriks A yang kita miliki tadi, dengan nilai lambda sama dengan 2, terdapat 2 vektor eigen yang bebas linear ya. Karena 2 vektor ini kan saling bebas linear. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa dimensi dari ruang eigen lambda sama dengan 2
adalah sama dengan 2 ya. Ini agak membingungkan. Jadi dimensi dari ruang eigen ini adalah sama dengan 2 karena terdapat 2 vektor eigen yang bebas linear. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang terakhir kita akan melihat bagaimana menemukan basis untuk ruang eigen. Misalkan kita punya matriks seperti ini ya, matriks seperti yang ada ini, maka bentuk dari determinan lambda kali I kurang A itu adalah seperti ini, yang jika kita sederhanakan lakukan row reduction, maka ini akan menjadi sebuah matriks segitiga atas yang determinannya adalah perkalian dari elemen-elemen pada diagonal utama. Jadi di sini lambda kurang 1 kuadrat, kemudian lambda kurang 2, dan lambda kurang 3. Nah, jadi kita melihat di sini lambda 1 adalah 1, lambda 2 adalah 2, dan lambda 3 adalah 3 ya. Nah, di sini ada istilah baru yang kita temukan bahwa multiplisitas ya. Nah, dikatakan bahwa lambda 1 ini memiliki multiplisitas sama dengan 2. Multiplisitas ini adalah ketika kita menemukan ya, atau ya kita menemukan si nilai eigen tadi dari akar persamaan kuadrat, di mana yang ini pangkatnya 2, maka ini kita katakan multiplisitasnya sama dengan 2. Nah, berarti pada contoh sebelumnya di mana lambda kurang 2, di mana nilai eigennya didapatkan dari lambda kurang 2 pangkat 3, maka itu multiplisitasnya adalah 3. Oke. Prinsipnya sama ya, jadi kita akan gunakan salah satu saja, yaitu yang nilai pertama. Untuk lambda 1 sama dengan 1, maka karena dia sama dengan 1 kan, maka vektor matriks identitasnya itu tidak mengalami perubahan ya, sehingga bentuk ini sudah kita yang di sebelah sana itu sudah dikurangkan dari si matriks identitas ya, dan hasilnya jika kita row reduction itu akan menjadi seperti ini. Nah, dari bentuk yang row reduction ini yang sudah augmented ya sebenarnya, kalau kita tambahkan dengan nolnya, tapi di sini biasanya karena di sisi right hand side-nya adalah sama dengan 0 ya, di sisi sama dengannya itu sama dengan 0, maka umumnya kita tidak tuliskan. Oke. Nah, dari bentuk ini kita ketahui bahwa X1 itu sama dengan negatif 2X4 ya. Kenapa? Karena dari baris yang ini kita mengetahui bahwa ini kan X1 tambah 2X4 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan si 2X4-nya itu kan jadi negatif 2X4, maka X1 sama dengan negatif 2X4. Kemudian X3 ini sama dengan 2X4 dengan prinsip yang sama. Nah, kita gunakan parameter bentuk ini ya, X2 sama dengan S dan X4 sama dengan T. Dengan demikian, kita dapatkan bentuk seperti ini, yang jika kita jabarkan menjadi dua buah vektor terpisah adalah seperti ini ya, S dan T, yang dikalikan S dan dikalikan T. Dengan demikian, dua vektor ini ya akan membentuk basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai lambda 1 sama dengan 1. Nah, itu vektor 0, 1, 0, 0 dan vektor negatif 2, 0, 2, 1. Baik, sampai di sini untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.